perkenalkan, kami dari kelompok 9 PDP 22. Di sini kami akan melaksanakan field study di Museum DCFH Bank Surabaya. Ikuti keseruan kami ya. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Atika Putri Nafisa, Ardina Della Natasha, Navela Mutiara Yuwita, Afriza Lutfia Inayatullah, Revani Sri Mulandari, Naira Asyana Alfairus, dan yang terakhir ada Dwi Ratna Amelia. DCFS Jombang berasal dari ketidakmampuan pemerintah Hindia Belanda memperbaiki perekonomian dan keuangan yang berdampak pada investor dan pengusaha swasta Belanda yang datang ke wilayah jajahan untuk mencari kesempatan yang sangat menguntungkan. Pada tanggal 24 Januari 1828 dengan surat keputusan Komisaris Jenderal Hindia Belanda nomor 25 ditetapkan pendirian DCFS Jombang dengan kantor pusat didirikan di Batavia dengan mendirikan berbagai cabang, salah satunya di Surabaya. Tanggal 14 September 1829. Bangunan ini dibangun dengan arsitektur Neo-Renaissance dengan gedung berwarna putih klasik. Sempat berhenti beroperasi karena ada kependudukan Jepang yang singkat dan kemudian kembali bangkit pada tanggal 6 April 1946. Pada tanggal 1 Juli 1953, bank ini menjadi Bank Indonesia yang bukan saja menjadi bank sirkulasi tapi juga sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan menempati kantor yang sama di Jalan Pahlawan 105, Surabaya. Museum DCFS Jombang ini memiliki 3 lantai, di mana lantai pertama memiliki 3 ruangan yang terdiri atas ruang koleksi mata uang, ruang koleksi hasil konservasi, dan ruang koleksi pusaka budaya. Selanjutnya kami menganalisa berbagai objek-objek sejarah, salah satunya di ruang konservasi yang dipamerkan dengan replika emas batangan yang sangat memukau mata. Bagaimana tidak, emas ini berukuran sangat besar, mengkilau, dan sangat berat ketika diangkat. Hal yang menarik lainnya adalah adanya kursi kayu panjang yang dijaga keasliannya hingga sekarang. Selanjutnya, di lantai kedua merupakan tempat hall besar dengan desain arsitektur yang megah. Di sana juga terdapat alat teller kuno yang membuat kita bisa membayangkan bagaimana sistem pelayanan perbankan pada saat itu. Setelah kami telusuri, di lantai terakhir merupakan hall biasa dan tidak terdapat barang sejarah apapun. Jadi di sini saya Atika akan mewawancarai salah satu pengelola dari Museum DCFS Bank Indonesia. Baik, jadi perkenalkan dulu, nama saya Rizky, saya di sini selaku pengelola gedung DCFS Bank Surabaya. Jadi ini bagus menurut saya aja. Jadi supaya teman-teman generasi muda ini juga supaya tahu gitu ya untuk sejarah terkait gedung DCFS Bank Surabaya ini salah satunya. Jadi kenapa tujuannya dibangun tempat ini tuh seperti kenapa Pak? Tujuannya gini, dimana DCFS Bank ini mempunyai peran untuk mencetak dan mengedarkan mata uangnya pada zamannya, dimana dan sekaligus juga mengelola perekonomian Belanda di Indonesia gitu. Jadi gedung DCFS Bank ini mempunyai arti Bank Jawa. Kalau diresmikan sebagai bangunan cagar budaya juga ada ceritanya ya, asal usulnya gitu ya, dimana gedung DCFS Bank yang di Surabaya saya ceritakan ya. Mungkin asal mulanya berdirinya di Batavia tahun 1828. Setahun kemudian DCFS Bank membuka kantor cabang Semarang dan Surabaya. Nah kemudian di Surabaya pada tahun 1829, tetapi bangunannya bangunan klasik, jadi tidak semegah ini. Pada tahun 1907 akhirnya dibugar ya dan dibangun ulang yang sekarang ini dengan gaya bangunan Neo-Renaissance ya pada tahun 1910. Tahun 1942 sempat dikuasai Jepang, sempat berubah menjadi Bank Jepang. Tahun 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, akhirnya dikuasai kembali oleh Nikah sehingga DCFS Bank ini berfungsi kembali. Tahun 1949 akhirnya setelah Belanda mengambil kedaulatan Republik Indonesia, akhirnya Belanda memilih kembali ke negaranya dan tahun 1951 dinasionalisasikan. Meskipun gedung DCFS Bank yang ada di Indonesia berdiri di tanah air kita, tetapi tidak dirampas, melainkan dibeli melalui pembelian saham dan dimenangkan di Amsterdam pada saat itu. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli tahun 1953, DCFS Bank resmi berubah menjadi Bank Indonesia. Itu sejarahnya.
Kemudian dulu kantor Bank Indonesia yang di Jalan Pahlawan, kantornya di sini tahun 1953 sampai tahun 1973. Tahun 1974 BI pindah ke Pahlawan karena di sini tidak memadai untuk karyawannya terlalu kecil. Pada tahun 2012, gedung The Javas Bank ini diresmikan sebagai bangunan cagar budaya aset Bank Indonesia. Jadi kalau di sini ya mungkin benda-benda untuk peninggalan mungkin ada beberapa aja ya. Kalau mesin-mesin operasionalnya ini sudah modern. Nah, jadi untuk merawatnya aset-aset gedung The Javas Bank Surabaya ini tentunya kita ada teman-teman cleaning service ya, di mana salah satu pendukung kegiatan yang ada di sini sekaligus juga merawat koleksi kita, dan juga ada ada technical yang khusus ya terkait obat-obat kayak furniture, kayak dindingnya dan segala macam, itu ada obat-obat tertentu dan khusus ya kalau di sini. Dan setiap hari dibersihkan.